Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Bu, nama saya Pepi Febrianti, mahasiswa dari Universitas PGRI Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, Bu, di sini saya ingin mewawancarai Ibu mengenai tugas UAS saya, yaitu pendalaman materi PKN. Sebelumnya, silakan perkenalkan identitas Ibu terlebih dahulu. Nama saya Kurniawasita. Umur tempat tanggal lahir Petaling 4 Desember 1968. Umur 53 tahun. Wali kelas 5 SD 3 Tanjung Kram. Baiklah. Langsung saja, Bu, pertanyaan pertama. Menurut Ibu selaku wali kelas, kegiatan seperti apa yang bisa dilakukan bersama siswa di sekolah untuk mempererat persatuan dan kesatuan sesama siswa di kelas? Seperti kegiatan gotong royong, membersihkan kelas, dan mengadakan kelompok belajar. Selanjutnya, menurut Ibu bagaimana cara menerapkan norma kesopanan di lingkungan sekolah? Dengan cara membudayakan 5S, senyum, sapa, sopan, salam, santun. Selaku wali kelas, bisakah Ibu menjelaskan bagaimana pendapat Ibu tentang anak yang ingin bersekolah tapi tidak ada biaya, dan apa peran pemerintah dalam hal ini sudah maksimal? Mengajukan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu dan di sekolah diberikan menggunakan dana BOS. Menurut Ibu, strategi dan metode pembelajaran yang seperti apa yang akan Ibu gunakan agar materi kebutuhan warga negara ini dapat dipahami secara baik oleh siswa, khususnya anak sekolah dasar? Dengan pembelajaran tatap muka di dalam kelas dan melalui media-media pembelajaran, dan selain itu menggunakan metode ceramah, simulasi, diskusi, dan tanya jawab. Apakah Ibu selalu mempersiapkan media atau sumber belajar dalam menerapkan materi konstitusi negara kepada siswa, khususnya anak SD? Iya, setiap mengajar menyiapkan alat peraga sesuai dengan materi pembelajaran yang diberikan. Menurut Ibu selaku wali kelas, apakah penting memperkenalkan pendidikan politik di sekolah dasar? Iya, sangat penting sebab pendidikan politik meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik. Bagaimana cara Ibu sebagai guru menerapkan dan menanamkan nilai-nilai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa di lingkungan sekolah kepada siswa? Saling menghormati dan saling menghargai sesamanya, dan selalu senyum, sapa, dan membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Selanjutnya, globalisasi salah satu pengaruh dari pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia, sehingga tidak jelas lagi batas-batas dari suatu negara. Menurut pendapat Ibu, dampak negatif apa saja yang terjadi pada anak sekarang? Anak menjadi nakal, tidak disiplin, tidak ada sopan santun, pergaulan bebas. Bisakah Ibu jelaskan strategi pembelajaran seperti apa yang paling tepat diterapkan dalam menyampaikan materi sistem pemerintahan kepada peserta didik? Kerja kelompok, diskusi, dan tanya jawab. Bagaimana cara Ibu menghadirkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan pada materi sistem politik Indonesia? Untuk mewujudkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan pada materi sistem politik Indonesia, maka guru selaku pembimbing harus mampu melaksanakan proses pembelajaran dari kondisi, suasana, serta upaya pemeliharaannya secara maksimal. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu sebagai guru menyampaikan materi mengenai sistem demokrasi pada anak didik, khususnya siswa SD, sedangkan kita tahu bahwa siswa SD tidak akan begitu mengerti tentang demokrasi dalam kehidupan sehari-hari?
Contohnya diberikan kebebasan kepada siswa untuk bertanya dan menjawab. Yang terakhir, menurut Ibu strategi dan model pembelajaran apa yang sebaiknya digunakan atau diterapkan dalam mengajar anak didik mengenai materi tentang hubungan internasional, sistem hukum dan peradilan internasional? Model pembelajaran yang baik adalah model pembelajaran langsung atau berinteraksi langsung. Baiklah Bu, terima kasih atas waktu dan jawaban dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.